Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Maulida Rahma Kurnia dari kelas Fisioterapi A Universitas Muhammadiyah Malang dengan 3 digit NIM terakhir 006. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi pembelajaran tentang akidah keislaman yang sudah saya pelajari. Baik, di bab pertama yaitu manusia dan asal-usul kejadiannya. Manusia turun ke bumi bukan karena kutukan dari Allah, melainkan kehendak dari Allah. Manusia yang pertama kali diturunkan ke bumi yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, karena keduanya memakan buah huldi yang disebabkan bisikan jahat dari setan. Ajaran Islam dapat dilihat dari berbagai sisi untuk pemanfaatan manusia dalam masyarakat, yaitu mengetahui kewajiban sosial manusia sebagai pemakmur dan strategi hidup sebagai pemenang. Kemudian di bab kedua ada dinul Islam, yaitu ajaran Islam dapat dilihat dari berbagai sisi untuk pemanfaatan manusia dalam masyarakat, yaitu mengetahui kewajiban sosial manusia sebagai pemakmur dan strategi hidup sebagai pemenang. Dan sebagai umatnya, kita harus mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Akhlak merupakan satu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang dimana melahirkan perbuatan-perbuatan baik maupun buruk, dimana akhlak itu sendiri ada dalam diri sendiri, bukan hal orang lain. Syariah ialah peraturan-peraturan hukum yang diisyaratkan Allah kepada hambanya untuk dilaksanakan serta diamalkan. Bab ketiga yaitu ada konsep akidah Islam. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami segala sesuatu yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, dan mereka kalau diperlukan membuktikannya secara ilmiah kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di bab keempat ada iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Iman merupakan sikap batin yang terletak dalam hati seseorang. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda orang yang beriman dapat dilihat berdasarkan tingkah laku orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kelima ada tauhid. Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, tidak ada yang menggantikan dengan maha, tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Tauhid juga diartikan sebagai meyakini kebenaran ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Seorang yang telah mengikrarkan kalimat tauhid, maka ia harus mengikhlaskan dan berkomitmen bahwa ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selainnya. Kita ke bab ke-6 yaitu syirik dan bahayanya bagi manusia. Syirik yaitu kepercayaan terhadap suatu benda yang mempunyai kekuatan tertentu atau juga mempercayai hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mempercayai hal tersebut dinamakan musyrik, sedangkan orang musyrik itu adalah orang yang mempersekutukan. Next, ke bab 7 yaitu musyrik dan bahayanya. Al-Quran mengatakan bahwa orang yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya mereka telah melakukan dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi perbuatan syirik bukan hal-hal yang mudah, namun bukan berarti tidak bisa menghindarinya. Ada beberapa cara untuk menjauhi perbuatan syirik di zaman modern ini, misalnya dengan meyakini kekuasaan Allah dan lebih memilih lingkungan yang baik secara agama. Di bab ke-8 ada akidah ruhaniyah atau alam dan makhluk gaib. Akidah ruhaniyah secara metafisis yaitu meyakini, menjiwai, memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat gaib, tidak terdeteksi oleh panca indera. Beriman kepada yang gaib termasuk salah satu dari dasar akidah Islam. Bahkan gaib merupakan sifat pertama dan utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ke bab 9 yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Rasul memiliki sifat-sifat terpuji, di mana sifat ini pasti dimiliki oleh semua para Rasul Allah. Sifat terpuji Rasul diantaranya adalah sifat asy-syidiq, al-amanah, al-tabligh, dan al-fatanah. Next, kita ke bab 10 yaitu iman kepada hari akhir. Hari kiamat adalah hari di mana terjadinya kehancuran alam semesta dan segala kehidupan di muka bumi ini. Dan orang muslim harus mengimani hari kiamat. Setelah semua manusia mengalami kebinasaan, manusia akan dibangkitkan kembali dari bumi yang fana ini untuk menuju alam selanjutnya. Alam di mana kita akan hidup kembali di surga ataupun di neraka.
Baik, kita ke bab 11 yaitu ibadah dan pembentukan perilaku positif. Ibadah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap aktivitas manusia itu sendiri, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara. Hubungan ketaatan ibadah dengan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pemberi ketenangan, rasa terlindungi, dan rasa cinta kasih terhadap sesama. Setiap ibadah yang dilakukan seseorang maka akan menimbulkan dampak pada perilaku sosialnya. Baik, di bab ke-12 ada sholat. Sholat merupakan inti atau kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Baik, kita ke bab ke-12 yaitu sholat. Sholat merupakan inti kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengan agama bisa tegak, dengan itu pula agama bisa runtuh. Sholat mempunyai dua unsur yaitu zuriyah dan batiniyah. Unsur zuriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasar pada gerakan sholat itu sendiri, sedangkan unsur batiniyah yaitu sifatnya tersembunyi dalam hati karena hanya Allah yang dapat menilainya. Kita ke bab 13 yaitu ibadah maliyah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harta yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan jumlah berapa saja adalah infak sedekah. Dan kita ke materi yang terakhir yaitu puasa dan haji. Puasa adalah meninggalkan serta menahan makan, minum, hawa nafsu. Puasa adalah rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Puasa memiliki banyak hikmah serta garis besar mendidik kejujuran, kedisiplinan, serta kesadaran. Sedangkan haji termasuk rukun Islam dan perintah Allah yang wajib kita laksanakan apabila kita mampu. Dalam pelaksanaan ibadah haji ini juga diperlukan dalam syariat-syariatnya rukun haji, wajib haji, larangan-larangan, serta cara-cara menyempurnakan ibadah haji tersebut. Baik, setelah menjelaskan materi-materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan hikmah yang dapat kita ambil dalam mempelajari akidah keislaman ini, yaitu sebagai sumber dan motivator berbuat kebaikan. Yang kedua ada membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga ada mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegencangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat ada mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Yang kelima ada memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Yang keenam ada memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Yang ketujuh yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan mutiara yang saya dapatkan setelah mempelajari akidah keislaman tersebut. Dalam setiap agama pasti ada akidah yang dimiliki dan dipegang oleh para penganut agama tersebut. Namun jika bicara tentang akidah yang benar, tentu saja hanya ada di dalam Islam. Akidah yang dimiliki umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui, dan inilah akidah yang benar. Akidah harus dimaknai secara komprehensif dan menjadi komitmen teologis Muslim sebagaimana tercermin dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Iman tanpa ilmu tidak akan menambahkan amal. Karena itu, iman, ilmu, dan amal merupakan trilogi, satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.